Gak mau diputusin usai 4 tahun berpacaran, seorang lelaki menghabisi pacarnya sendiri, calon pendeta yang dikenal ramah dan baik di lingkungannya. John Angga, seorang lelaki berusia 27 tahun asal Tomohon, Sulawesi Utara. Angga kuliah di Tomohon, jarang masuk kelas, bahkan menurut dosen Angga dinilai sebagai mahasiswa yang malas-malesan. Tak terkenal di tempat kuliahnya, bahkan pendiam, namun Angga sendiri mempunyai pacar. Angga berpacaran dengan Astri Akai, berkenalan, langsung berpacaran dan berlangsung cukup lama. Berbeda dengan Angga, Astri sendiri terkenal di tempat kampusnya, bahkan terbilang rajin. Bukan hanya seorang mahasiswi, namun Astri juga calon pendeta. Cukup pintar dan juga dirinya ramah, tak peduli dengan omongan orang tentang sang pacar Angga. Astri pun memperlihatkan kalau dirinya menyayangi Angga. Terbukti keseriusannya, Astri pun beberapa kali membawa Angga ke rumahnya. Hubungan Astri dengan Angga baik-baik saja, bahkan keduanya merasa hubungan ini akan serius, namun nampaknya berbeda. Keluarga Astri, sang ibu, nampak tak menyukai karena di mata orang tua Astri, Angga lelaki yang posesif dan juga sering marah-marah. Satu kejadian apalagi yang membuat keluarga Astri tersinggung. Orang tua Angga nampak tak menyukai Astri karena masalah ekonomi. Menurut keluarga Angga, Astri tak cukup pantas untuk menjadi calon istri Angga karena tak kaya. Kesal dengan hubungan yang nampaknya tak berjalan lancar, Astri pun makin menyadari kalau hubungannya dengan Angga tak bisa diteruskan lagi. Hingga akhirnya Astri pun meminta putus kepada Angga. Hubungan 4 tahun yang dijalaninya harus kandas. Merasa Astri memutuskan hubungan ini sepihak, Angga pun tak menerima. Angga masih ingin melanjutkan hubungan ini dan Angga yakin hubungan ini akan berjalan lancar. Astri sendiri sudah menjelaskan kepada Angga kalau orang tua dari Angga tak menyukai dirinya, bahkan sempat mengejek dirinya masalah kekayaan. Dari situ Astri nampaknya tak bisa meneruskan hubungan ini. Angga pun akhirnya ingin bertemu dengan Astri sebelum mereka benar-benar putus. Saat itu jam 6 di Bukit Inspirasi, Astri dengan Angga bertemu usai pulang kuliah. Namun sebelum itu memang Astri sempat pulang ke rumah untuk membawa uang wisuda sebelum kembali ke kosannya. Namun sebelum ke kosan, Astri lebih memilih bertemu dulu dengan Angga. Angga yang sudah menunggu Astri sebelumnya akhirnya bertemu di jam 7 dengan kemunculan Astri yang menggunakan motornya. Angga menghampiri Astri dan memberi tas berisi laptop. Namun saat Astri lemah, nampaknya Angga menyerang Astri dengan pisau. Astri sendiri spontan sempat melawan Angga, namun nampaknya Angga makin kasar dan langsung menghabisi Astri sang pacar. Setelah Astri tak bernyawa, Angga pun nampak panik dan langsung bersih-bersih kabur meninggalkan jasad Astri begitu saja. Angga yang kabur panik nampak tak ada tujuan kelalang keliling, hingga akhirnya Angga menemukan suatu tempat gereja. Di sana Angga bertemu dengan pendeta yang menawarinya untuk menginap di rumahnya. Tak berselang lama, di tempat auditorium Bukit Inspirasi tersebut, seorang warga menemukan jasad perempuan yang dengan kondisi sudah mengenaskan. Lapor polisi dan polisi datang ke tempat tersebut, langsung lakukan otopsi, membawa jasad tersebut ke rumah sakit. Setelah dilakukan otopsi, jasad tersebut ketahuan adalah Astri dari tanda pengenal yang dibawa di tasnya. Pihak rumah sakit menyebutkan kalau Astri meninggal karena banyak luka dan kehilangan banyak darah. Pihak dari kepolisian pun langsung interogasi keluarga, teman-teman terdekat Astri hingga mengkerucut ke satu nama. Keluarga yang menyebutkan Astri tak punya musuh, namun curiga kepada pacar Astri yang memang kebetulan menurut pihak kepolisian, pacar Astri pun menghilang tak bisa ditemukan. Di tempat Angga kabur, nampak pendeta pun curiga karena gelagat Angga. Apalagi saat ditanya tentang identitas, Angga pun tak mempunyai. Pendeta tersebut langsung lapor Pak RT dan mereka langsung membawa Angga ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi Angga diminta keterangan, namun Angga nampak berbelit-belit. Bahkan kepada pihak kepolisian, Angga mengaku bernama David. Namun pihak kepolisian mengecek plat polisi motor Angga, ternyata dari Tomohon. Pihak kepolisian langsung telepon polisian Tomohon. Di sana langsung saja ada komunikasi yang menjelaskan pihak kepolisian Tomohon memang tengah mencari Angga
yang memang akan dimintai keterangan terkait sang pacar yang ditemukan sudah tak bernyawa. Angga langsung dibawa ke tomohon. Di perjalanan atau saat ditanyai pihak kepolisian, Angga mengaku tak tahu apa-apa tentang kematian sang pacar. Namun saat di Polres Tomohon nampaknya Angga tak bisa berkelit lagi dengan bukti-bukti yang ada, dari alat senjata tajam hingga baju Angga yang memang masih ada DNA Astri. Akhirnya Angga mengakui kalau dirinya pelakunya, bahkan Angga mengaku semua ini motifnya karena Angga tak mau diputusin Astri. Keluarga Astri yang kecewa kepada Angga menginginkan Angga sebagai pelaku dihukum seberat-beratnya. Angga sendiri ditahan dan dijerat dengan banyak pasal. Pada tanggal 27 November 2015, Angga divonis dengan tahanan seumur hidup. Meski Angga mengajukan banding, namun tetap hasilnya sama. Teman-teman, semoga dengan bahasan kali ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih udah dengerin bahasan kasus-kasus ini. Ditunggu kasus-kasus selanjutnya.